Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di modul ke-6 pengenalan pemetaan. Jadi kalau misalnya minggu lalu kita bicara mengenai pengukuran-pengukuran vertikal ya, jadi kita membicarakan benda tinggi, hari ini kita akan membicarakan pengukuran-pengukuran yang sifatnya horizontal. Jadi dibagi menjadi dua sebenarnya, dua pengukuran besar. Yang pertama itu adalah pengukuran jarak ya, jadi distance measurement, dan yang kedua adalah pengukuran sudut gitu. Sudut ini kita bisa definisikan sebagai azimut kadang-kadang atau bearing gitu. Nah, kita akan belajar pertama-tama terkait pengertian jarak. Jadi kita nomor 1 hingga nomor 10 itu semua bicara mengenai jarak ya. Nomor 11 hingga nomor 15 itu adalah berbicara mengenai sudut gitu. Jadi saat kita tahu jaraknya berapa, lalu kita tahu sudutnya berapa, sudut itu kan berarti ya arahnya gitu ya, arah pengukurannya kemana, kita akan tahu secara garis besar kerangka horizontalnya itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Dan kita jadi bisa tahu dari satu titik ke titik lain itu, kita bisa tahu selain jaraknya berapa, sudutnya berapa, kita juga akan bisa tahu, nah dari titik-titik itu nanti posisi X dan Y-nya itu berapa gitu ya, koordinatnya berapa, dari perhitungan jarak dan sudut ini, gitu. Nah, jadi, jarak itu intinya adalah, yang ini. Jadi dia itu pokoknya adalah, garis hubung terpendek antara 2 titik ya, antara 2 titik dalam ruang gitu. Jadi terpendeknya itu di mana, nah itu adalah jaraknya. Nah, jarak itu sendiri kalau kita ngomong surveying atau pemetaan, itu ada, 3 jenis. Yang pertama itu adalah jarak horizontal gitu ya, jadi satu titik ke titik lain, kalau dia itu bidang datarnya itu kira-kira di mana, nah itu jarak horizontal. Jadi kalau misalnya kita punya kemiringan, nah titik ini dan titik ini jarak horizontalnya itu adalah yang di sebelah sini gitu ya. Tapi yang kedua adalah jarak vertikal. Lah, kalau jarak vertikal kalau ada kemiringan seperti ini, oke kita gambar aja ya. Jadi misalnya ada satu kemiringan. Jarak horizontal itu yang ini ya kira-kira. Ini jarak horizontal, lalu jarak vertikal itu kurang lebih yang ini yang sudah kita pelajari dari kemarin ya. Nah, habis itu jarak ruangnya adalah yang ini. Nah, kita kasih tahu, kita kasih bikin R ya. Jadi ini DR, ini DH, D itu distance gitu ya, dan ini DV. Oke. Jadi selanjutnya adalah jarak horizontal dan ruang. Tadi yang tadi saya bilang tadi ya. Jadi kalau jarak horizontal itu ininya, sementara jarak ruang ya ini gitu ya. Jadi kalau kita ngomong jarak vertikal ya berarti yang ini kira-kira. Tapi lagi-lagi bumi itu kan tidak datar ya. Jadi kita bisa bilang kalau misalnya ellipsoid berarti ya jarak horizontalnya yang seperti ini gitu. Kalau misalnya sudah lewat dari berapa? Lewat dari 55 kilometer gitu. Jarak ruangnya tetap yang seperti ini yang kita lihat, yang kita bisa apa ya, kalau Anda tidur-tiduran di atas sebuah kemiringan itu kira-kira tinggi badan Anda itu jarak ruangnya kira-kira seperti itu. Nah, kalau dalam surveying ya atau pemetaan kita sih bilangnya survei ya sebenarnya. Nah, kita mendefinisikan jarak itu sesimpel ini gitu ya. Sesimpel bahwa ya udah gitu ya. Ini kayak kalau misalnya zaman SD dulu tuh kayak Pitagorasnya gitulah pokoknya kan. Jadi yang ini jarak di sini ditambah dengan jarak di sini dikuadratkan habis itu diakarkan kayak gitu ya. Jadi ini ini kuadrat dan ini kuadrat, habis itu ditambah, habis itu diakarkan. Jadi kalau misalnya kita punya koordinat di sini X1, Y1 ya, dan di sini ada X2, Y2, jadi simply yang Anda hitung hanya X2 kurang X1 dikuadratin, lalu Y2 dikurangin Y1 dikuadratkan. Lalu habis itu diakarkan. Sesimpel itu jadinya ya konsepnya. Nah, alat ukur jarak itu yang kita pakai, biasanya kita masih pakai pita ukur karena itu sekali lagi itu paling murah gitu ya, dan conceptually Anda bisa mengerti itu dari pita ukur pertama-tama ya. Lalu ada meteran juga, tapi meteran biasanya kan dia kaku dan dia lebih kecil ya jaraknya. Kalau ini kita bisa sampai 50 meter, ini cuma sampai, 25 gitu ya. Dan ya itu dia kalau misalnya pita ukur tuh kita bisa apa ya, lebih mudah lah kita membawanya dan
sedikit tidak lebih berbahaya. Lalu ada electronic distance meter ya, dia pakai laser, intinya nanti kita akan belajar. Lalu ada juga yang namanya distometer gitu. Tentunya kita ngomong soal ketelitian ya, kalau misalnya mau pakai yang mana masing-masing. Lalu kalau zaman dulu itu ada yang namanya early surveyors to pole gitu. Jadi kayak apa sih namanya, kayak besi gitu. Nah, setiap besinya itu udah ada ukurannya, ya udah diukur aja ada berapa kali pengulangan gitu ya, ada berapa besi di situ, itulah jaraknya. Kalau zaman dulu kayak gitu.